Di dalam Al-Quran ada yang namanya jin, yaitu di surat An-Nas, yang intinya bunyinya bahwa tidak saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Alladzi yuwaswisu fi syuduri nasi minal jinnati wan nas. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Di dalam Al-Quran ada yang namanya jin, yaitu di surat An-Nas, yang intinya bunyinya bahwa tidak saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Alladzi yuwaswisu fi syuduri nasi minal jinnati wan nas. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Di dalam Al-Quran ada yang namanya jin, yaitu di surat An-Nas, yang intinya bunyinya bahwa tidak saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Alladzi yuwaswisu fi syuduri nasi minal jinnati wan nas. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ngucap sapa ifritun ifrit minal jini sang jin. Ifrit itu jenenge jin jari ini, tapi jin itu maknanya apa ya? Ini nak maknanya jin itu rata-rata orang maknanya jin itu kan makhluk tertentu atau kelompok tertentu di luar kelompok manusia. Itu jenenge apa? Kalau terang ngeten ya, di dunia ini makhluk yang bisa mikir itu jelas setan. Suruh nih, berarti mau iso mikir, ahli ngakali, nabo, setan, cerdas tenan, ngakali, pinter ya karuan. Terus manusia. Terus secara lugat itu ada kelompok ketiga jenenge jin. Ngono ya. Jin itu maknanya barang siraket toh, paham coba ya. Jin itu maknanya jadi wong sing akale ketutupan jenenge napa? Majnun, kejinan. Mergo bahasa Arab ku angger jana ya jununan, iki maknane angger barang ra ketok, iku jenenge jin. Lan angger bengi jare Allah, dawuh Allah falamma janna alaihi lail, angger ketutupan bengi jenenge janna alaihi lail. Bocah cek ning kandungan bahasa Arab janin, mergo rong ketok. Wong sing masturul akli akale ketutupan jenenge majnun. Lah barang ra ketok ya jenenge. Mulane iblis itu ya jin, wong ra ketok. Tapi nak tenggene fikih ora kulino, mergo mun kadung jin iku kok beda ben apa? Setan. Padahal ning Quran jelas illa iblis kana minal jinni. Jadi sebagian ayat itu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amir rabbi. Lah nek ngono iku maknane ngene namane illa iblis kecuali iblis kana ana sapa iblis iku minal jinni setengah sange makhluk sing ora ketok. Ora iso pemanane kana ana sapa iblis minal jinni bagian sangka jin. Berarti ana kelompok iblis sing habitate nginduk ning kelompok. Padahal iblis mek jin senior itu. Odoro tanggal iblis kok. Kadang pinter. Dijawabke iblis kok kenal. Lah ya ning sebagian Quran ana illa iblis kana minal jin. Mulane ngaji dadi jin niku ya sapa ya ora. Mulane min syarril waswasil khannas ya minal jinnati. Lawan nasi ya diatafno ning jin. Nah kowe lah kadang ya ronto minal jinni minal jinnati. Lane ngerono wong edan sithik-sithik edan jare wong muni apa kejinan. Ya, napa? Namanya ya ifritun minal jinni ya jin niku jare sinten niku tafsir sawi ya huwa al-qawiyyu syadid.
Wa al-qawi sadid. Wa ta ifrit utawa jin ifrit itu al-qawi ku sing banget kuat asadid kang banget terusane. Maksudnya ifrit itu. Wis pokoke sampeyan nak takoki wong kelompok iku pira wis pokoke setan manusa terus ya ono istilah jin. Jin iku sapa? Ya pokoke makhluk iku ono sing jenenge jin. Tapi ya ono sing manusa ya ono sing jenenge jin ya minal jinnati. Lah pase piye ora ro? Lah ora pangeran kon rowan. Wajan ngoten iku tengene Quran iki ngoten iki wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jin. Jadi Allah mesti gawe musuh para nabi. Musuhe sapa? Sayatinal insi. Jajal saiki terjemah setan-setan manusa. Saiki manusa iku iso dadi setan orang ayate sayatinal insi. Ayo. Kalau sampean kategori ini setan apa manusa? Manusa, tapi nak kelakuane kedua ya sayatinal insi. Setan-setan malah jos tenan. Setan asli ku radoyan duwe. Setan manusa parah. Setan asli wacana bismillah melayu setan manusa. Ibu-ibu ibadah bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya Buya, di dalam Al-Quran tertulis ada kalimat iblis, kemudian minal jin, kemudian satu lagi adalah minas syaitan. Itu perbedaannya apa di antara ketiga itu? Yang kedua, kemudian yang menggoda manusia itu dari ketiga makhluk itu siapa? Yang dominan. Kemudian yang terakhir, apakah betul bentuk-bentuk makhluk itu adalah sangat-sangat menakutkan? Terima kasih Buya. Yang jadi pertanyaan saya, di mana tempat tinggalnya iblis? Di dalam nafsumu sendiri, di dalam otakmu sendiri. Jadi kita sendiri juga mengusir iblis ini kewalahan. Karena iblis sudah bersarang di dalam otakmu, sudah punya anak cucu di situ dititipkan, sudah punya menantu, ya kan, sudah bersarang di situ. Kita usir dia datang lagi. Ibaratnya kita merasa terganggu dengan kicau burung di pagi hari, ya kita usir dia datang lagi. Yang ada sarangnya di situ, betul nggak? Jadi yang paling baik tebang saja pohon itu, selesai. Oke, iya, mau kemana? Dia kan miliki anaknya kok. Ditambah lagi anaknya kamu pelihara sekalian ya, selesai sudah. Jadi kita jangan salah paham ya, iblis, setan, jin, malaikat itu semuanya adalah makhluk-makhluk gelombang. Ya, gelombang dalam bentuk software. Bagaimana kita menginstalnya, dan itu tidak jauh dari kita, di sekitar kitanya ada, di dalam diri kita sendiri, mengalir bersama darah kita sendiri. Hanya kapan disebut iblis, kapan disebut jin, kapan disebut setan. Kalau dilihat dari sisi perilakunya, itu adalah setan. Kalau dari potensinya namanya iblis. Dari sisi jasadnya maksudnya jasadnya setan gitu, itulah jin. Jadi nanti setan itu tidak hanya terdiri dari jin saja. Yang bisa menjadi setan tuh ya jin juga bisa, manusia juga bisa jadi setan. Namanya setan manusia, ada setan jin. Nah, yang perlu kita waspadai itu lebih berpotensi, lebih efektif penggodaannya itu setan-setan yang berbentuk manusia daripada berbentuk jin. Ya itulah. Kalau jin menggoda paling berbisik-bisik di hati kita, suruh melacur. Tetapi si pelacurnya itu adalah setan yang berbentuk manusia. Jin hanya berbisik. Tapi yang nyenggolkan susunya ke punggung kita siapa?
sing takon lagi apa Kang jadi senggol susunnya tempel ke pundak nyel ada kari jin mak langkah susunnya nok langkah gak ada jin mah gak ada aromanya tapi setan berbentuk manusia menyengat bau parfumnya tuh ngerokoknya Marlboro juga kepal kan gitu setan yang berbentuk manusia, setan laki-laki, ya setan laki-laki manusia, berbentuk manusia, datang ke rumah ngajak main judi. Kamu bilang nggak punya duit, nggak khawatir, saya pinjemin dong. Ya kalau jin bisa minjemin uang sama kamu. Ya makanya nanti setiap orang yang punya gagasan untuk memberi manfaat kepada masyarakatnya, membangun masyarakatnya, jangan dikira mulus-mulus saja, akan diuji oleh Allah. Percaya. Bahkan kadang sesama kiainya juga memusuhi kamu kok. Percaya nggak? Iya. Jadi namanya setan itu bisa berbentuk tukang macul, bisa berbentuk pelacur, bisa berbentuk pejabat, bisa berbentuk kiai, berbentuk tergantung. Hanya yang berbahaya ketika setan berbentuk manusia memegang kekuasaan tertinggi, itu bisa memurtadkan bangsanya. Mana lagi? Nih, ini kata Gusti Allahnya nih, walaqad ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatinil insi wal jinni. Bahwa setiap nabi itu selalu dipasangi musuh-musuhnya yang terdiri dari setan-setan jin dan setan-setan manusia. Nah itu ya, kalau jin mah ya nggak bisa nutup jalan tuh, tapi setan manusia nutup jalan. Kang Gaji, kok dibangun ini kita pondok, masa nggak boleh lewat? Nanti mana? Ya sana muter lah katanya. Masalah, bayangkan. Ini kan tanah saya. Ya sudah dibeli, enggak dijual. Dibangun, ditutup pesantren tuh. Ini bukan katanya, ini terjadi betul-betul. Betul enggak? Setan bukan tuh? Lah iya. Mana ada setan bisa bikin bangunan? Lah itu persoalannya, dibangun. Ya Allah ya Rabbi, gimana sih? Ya mas tanah dia, ya dijual lah, enggak dijual. Nah itu orangnya sembahyang, orangnya puasa, orangnya naik haji, itu termasuk alladzina yujahiduna fi sabilillah atau termasuk alladzina yasudduna an sabilillah? Ayo pilih mana? Yang mendorong perjuangan atau yang menghalang-halangi perjuangan? Nah itu persoalannya. Jangan-jangan kita juga jadi setan juga nih. Setan bisa lebih kerasa. Iya, jadi itu beda, mana yang physically, mana yang spirit, mana yang behavior, itu perilakunya ada spiritnya dan sebagainya. Potensinya namanya iblis, perilakunya namanya setan, dan ininya zatnya itu namanya jin. Itu sebangsa jin juga. Gitu. Jadi jangan salah bahwa iblis juga beriman sama Tuhan loh. Lebih ma'rifat juga iblis daripada kamu mah. Ayo ngantar beli. Ya iya makanya. Jadi tidak ada jaminan orang yang hafal Quran, yang pakai udang-udang lalu tidak mungkin menyatu dengan iblis itu. Mungkin saja sebentar terjadi. Malah kadang-kadang lebih enak numpang di situ iblisnya tuh. Karena bisa berdalil.